Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi nggak usah khawatir, saudara Habib Novel Al-Aidrus, kami tetap mencintai Anda. Kami akan tetap mencintai klan Ba'alwi sebagai saudara kami sesama muslim. Hari ini kita bukan dalam konteks mencaci, menghina atau membenci, karena itu pantangan bagi kita. Kita nggak boleh menghina makhluk Allah. Ketika kita menghina makhluk Allah, sama saja kita sudah menghina Allah. Kita juga tidak boleh mencela nasab, karena bagian dari kekufuran adalah mencela nasab. Tapi hari ini kita sebagai sesama muslim mesti saling menasehati, mesti saling mengingatkan. Kami mengkritik ketika ada dari klan Ba'alwi yang perilakunya kurang baik. Saya ambil contoh misalnya, mereka ngaku-ngaku cucu Nabi tapi mendawir. Ini kan fakta. Coba Habib Novel tanya dengan teman-teman dan saudaranya, benarkah ada fakta orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi kemudian mendatangi pesantren-pesantren untuk mendawir? Nah ini lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Habib Novel Al-Aidrus terlalu berlebihan dalam konteks ini. Mestinya kata-kata itu tidak keluar. Karena pada kenyataannya hari ini, Habib Novel harus ingatkan keluarganya sendiri. Marga Ba'alwi harus diingatkan. Karena mengapa? Justru yang paling banyak menghina, mencaci maki itu dari Ba'alwi sendiri. Coba kita lihat bagaimana ceramah-ceramah mereka merendahkan orang lain. Bahkan tak jarang kemudian seperti Tuan Rizik Shihab, Bahar Smith misalnya, ceramah nantang-nantang, ngajak perang, kemudian merendahkan, mencaci maki, doa yang isinya laknat dan lain sebagainya. Mestinya apa yang diucapkan Habib Novel itu untuk saudaranya sendiri, untuk keluarganya. Tolong ingatkan dong dengan Habib-Habib itu agar kalau ceramah, kalau berdakwah itu jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Kemudian yang berikutnya, diksi merendahkan, mencaci, menghina ini adalah diksi yang tidak benar. Pada kenyataannya siapa yang merendahkan para habaib? Kami ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, kami akan tetap mencintai para habaib walaupun bukan cucu Nabi. Alasan kami mencintai benar, yakni al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi nggak usah khawatir, saudara Habib Novel Al-Aidrus, kami tetap mencintai Anda. Kami akan tetap mencintai klan Ba'alwi sebagai saudara kami sesama muslim. Hari ini kita bukan dalam konteks mencaci, menghina atau membenci, karena itu pantangan bagi kita. Kita nggak boleh menghina makhluk Allah. Ketika kita menghina makhluk Allah, sama saja kita sudah menghina Allah. Kita juga tidak boleh mencela nasab, karena bagian dari kekufuran adalah mencela nasab. Tapi hari ini kita sebagai sesama muslim mesti saling menasehati, mesti saling mengingatkan. Kami mengkritik ketika ada dari klan Ba'alwi yang perilakunya kurang baik. Saya ambil contoh misalnya, mereka ngaku-ngaku cucu Nabi tapi mendawir. Ini kan fakta.
Coba Habib Novel tanya dengan teman-teman dan saudaranya, benarkah ada fakta orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi kemudian mendatangi pesantren-pesantren untuk mendawir? Nah, ini yang kami kritisi. Betapa banyak kiai-kiai diancam tidak mendapatkan syafaat kalau tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi tersebut. Kemudian yang berikutnya, belum lagi makam-makam palsu yang melibatkan juga oknum-oknum habaib. Memang kita harus tinggal diam terhadap pemalsuan makam ini? Ya harus kita kritisi. Tidak bisa dibiarkan sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara antum sendiri, Beb, yang merasa kastanya lebih tinggi daripada kaum ahwal, kaum pribumi. Ya antum sendiri kan yang sering mengatakan, saudara-saudara antum yang sering mengatakan, merasa setara saja kedudukan sama Habib, maka dia munafik, dia tidak akan mendapatkan surga, sia-sia semua amal ibadahnya. Berarti kita sedang diajarkan sebuah paradigma di mana klan Ba'alwi ini punya kedudukan yang lebih istimewa daripada kaum muslimin pada umumnya. Nah, ini yang kami kritik. Kami nggak terima ketika antum membuat kasta baru di dalam agama ini, kami nggak terima. Dan ini betul-betul bertentangan dengan ajaran Islam, sangat bertentangan. Karena mengapa? Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Sudah cukup dikatakan kesombongan ketika orang menolak kebenaran. Mentang-mentang yang ngomong Kiai Imad, bukan Habib, bukan Sayyid. Mentang-mentang yang ngomong Suparman, orang biasa, namanya saja Suparman. Mentang-mentang yang ngomong orang biasa, baturul haq. Lalu kita kemudian tolak kebenaran yang keluar dari nasihatnya. Nasihatnya dikatakan caci maki, peringatannya dikatakan provokasi. Mana provokasinya? Ini kan peringatan, ini kan nasihat kepada kita sesama saudara muslim. Ini penting untuk kita garis bawahi. Di mana letak caci makinya? Dan ingat, jangan mentang-mentang ini cuman si Imad, jangan mentang-mentang ini hanya si Suparman misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita menolak nasihatnya. Ini bagian dari kesombongan. Al-kibru batarul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama umat manusia. Ini yang kami kritik. Perilaku saudara-saudara ente yang suka merendahkan masyarakat muslim pada umumnya. Dan coba juga melek segenap umat muslim yang ada di Indonesia ini. Ini yang sedang kita kritisi sebetulnya. Perilaku feodalisme, membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, yang ingin dilayani seperti majikan. Ini yang sedang kita kritisi. Jadi, dan ini tidak bisa dibiarkan. Saya ingin berpesan kepada Habib Novel Al-Aidrus, kami tetap cinta kepada Anda sebagai saudara muslim. Tapi apa yang kami lakukan hari ini adalah peringatan, masukan, saling menasihati satu sama lainnya. Ketika makam dipalsukan, sejarah Wali Songo disimpangkan, bahkan sejarah bangsa Indonesia kemudian disimpangkan, sampai sedemikian rupa. Dan kami hari ini menemukan sebuah fakta, bahwasanya klan Ba'alwi ini bukan cucu Nabi. Ya jangan marah-marah. Saat kami menemukan fakta ini, jawab juga dengan cara yang ilmiah. Fakta pertama yang kami jumpai, berdasarkan catatan kitab nasab, kami menjumpai bahwasanya ada rentang waktu 550 tahun lebih tidak ada konfirmasi sama sekali tentang nasab Ba'alwi. Jadi wajar kalau kami nggak percaya. Kemudian dari kitab-kitab eksternal juga tidak ada yang mengkonfirmasinya. Belum lagi hasil tes DNA yang sudah semakin marak belakangan ini, di mana DNA saudara-saudari kami di Ba'alwi, Y-DNA atau DNA asal usulnya haplogrupnya G. Jadi bukan G1. Sampai di sini kami tambah yakin kalau saudara-saudara kami di Ba'alwi memang bukan cucu Nabi. Sebatas itu saja, bukan ingin menghina, bukan ingin merendahkan, apalagi ingin membenci, bukan. Entah apa yang kami lakukan ini untuk memenuhi kewajiban kami sebagai umat Nabi dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang boleh mengatasnamakan dirinya cucu Nabi kalau dia tidak bisa membuktikannya. Maka sampai hari ini kami tetap berprinsip, berpegangan kepada prinsip utama, tidak ada
yang boleh ngaku-ngaku menasabkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Nah, mestinya kita semua terima kasih. Saudara-saudara kita di Baalwi, kita semua umat muslim di Indonesia terima kasih dengan ini semua. Karena apa yang dilakukan ini dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada satupun orang yang membangun kedustaan mengatasnamakan Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berdusta secara sengaja yang di atas namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disandarkan kepada Nabi, maka telah kafirlah ia. Artinya tidak boleh sengaja berdusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Saya juga prihatin mengapa saudara kita Habib Novel Al-Aidrus sangat yakin dirinya adalah cucu Nabi. Kemudian juga mungkin Baalwi muda yang ada di Indonesia ini sangat yakin kalau mereka adalah cucu Nabi. Itu pun mungkin karena indoktrinasi turun-temurun yang ditanamkan kalau ente adalah cucu Nabi. Tapi nggak salah dong ketika antum semua bertanya ulang, benarkah saya ini cucu Nabi? Nggak salah kan? Boleh Anda bertanya ulang. Seperti yang terbaru, yakni Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi, yang beliau tes DNA dan terkonfirmasi haplogrupnya G. Itu namanya bertanya ulang, benarkah DNA saya nggak sejalan dengan DNA Nabi? Dan itu niscaya, itu harus dilakukan. Karena tadi putra-putri Baalwi pun mesti menyadari nggak ada catatan selama 5 abad setengah itu dan tidak bisa dikonfirmasi. Ayo bersama-sama bareng-bareng kita menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong Bib, satu hal yang sangat kami tidak terima, ketika antum merasa kastanya lebih tinggi daripada kami semua, itu gak bisa. Kita tidak akan bisa menjadi saudara ketika ada orang yang merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang lain, karena itu budaya jahiliyah. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi'abaiha. Mari kita tinggalkan budaya jahiliyah, feodalisme, kastanisasi yang merasa derajat nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Yakin, percayalah, itu kembali ke zaman primitif. Itu kembali ke zaman jahiliyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.